Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala ma ba'du. Di sini ada pertanyaan. Bismillah, Ustadz, ana mau bertanya. Ada seorang janda dari 4 orang putri solehah. Saat ini ada seorang ikhwan beristri yang berniat menyelamatkan dia dan menjadikan dia istri kedua beliau. Qadarullah, setelah beliau menyampaikan niat tersebut kepada istri pertama, yang ada justru sang istri berkata, mending saya diceraikan daripada poligami. Apakah setelah meminta izin kepada istri pertama lalu mendapatkan penolakan seperti di atas, bisa menjadi alasan untuk sang suami menikah tanpa izin? Qadarullah, dia sudah menunggu 1 tahun untuk mendapatkan restu dari istri yang pertama. Tetapi yang bersangkutan tetap minta cerai jika suaminya poligami. Sedangkan pernikahan mereka sudah berjalan 3 tahun lebih tanpa adanya anak. Jazakumullahu khairan katsira wa anta fajazakumullahu khairan katsira. Baik. Yang pertama, sebelum si suami ini mau menikah lagi, pastikan bahwa dia ini punya kemampuan pada 2 hal. Yang pertama, dia mampu memberikan mahar kepada calon istri keduanya. Yang kedua, dia mampu berlaku adil dalam memberikan nafkah lahir berupa tunjangan hidup untuk 2 keluarga yang akan dia pimpin nantinya. Dan juga adil dalam nafkah batin, bisa melayani kedua istrinya dengan baik tanpa ada yang didolimi. Kalau untuk 1 istri saja Anda kembang kempis dan loyo dalam melayaninya, maka kami nasihatkan jangan cari masalah. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang masalah izin dari istri atau persetujuan dari istri untuk menikah lagi. Dari sudut pandang syar'i, hukum asalnya, seorang suami yang akan menikah lagi tidak dipersyaratkan harus ada izin atau ridha dari istri pertama atau istri sebelumnya. Ini hukum asal. Mengapa demikian? Sebab tidak ada dalil yang mempersyaratkan hal tersebut, baik sebagai syarat sah pernikahan maupun syarat untuk menikah lagi. Rasulullah SAW ketika akan menikah lagi tidak disebutkan ada riwayat bahwa beliau meminta izin atau ridho kepada istri sebelumnya. Demikian pula dengan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berta'addud, berpoligami, dan tidak ada riwayat dari mereka bahwa mereka meminta izin atau meminta ridha istri sebelumnya. Maka siapa saja yang mempersyaratkan hal tersebut, yakni mempersyaratkan harus ada izin atau ridha istri sebelumnya, maka dia harus mendatangkan dalil. Namun ikhwani fiddin, walaupun tidak dipersyaratkan izin dari istri, tetapi suami hendaknya menyampaikan, suami hendaknya mengabarkan kepada istrinya akan hal tersebut. Suami hendaknya menyampaikan atau mengabarkan hal tersebut kepada istrinya. Naam. Bahwasanya dia berniat untuk menikah lagi. Dan jangan sembunyi-sembunyi atau main kucing-kucingan. Itu namanya tidak jujur dan akan sulit berlaku adil. Padahal keadilan adalah syarat untuk suami yang mau menikah lagi, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala itu pernah ditanya, "Idza kana ar-rajulu yuridu an yatazawwaja zawjatan ukhra, fahal yushtaratu an yasta'dhana imra'atahu al-ula? Wa ma al-hukmu la tazawwaja biduni ilmiha?" Maka
beliau ditanya, apabila seorang laki-laki atau seorang suami ingin menikah lagi dengan istri yang berikutnya, apakah dipersyaratkan untuk meminta izin kepada istrinya yang pertama? Dan apa hukumnya kalau si suami ini menikah tanpa diketahui oleh istrinya? Maka beliau menjawab, a'taqid annahu law ista'dzana minha la'abat an yatazawwaj. Saya berkeyakinan bahwa seandainya si suami ini meminta izin kepada istrinya untuk menikah lagi, maka istrinya tidak akan mau memberikan izin untuk si suami menikah lagi. Walakin laisa minasyartin nikahi ayasta'zana az-zawjata al-ula, bal hatta law ista'zanaha wa abad falahul haqq ayatazawwaj. Jadi kata beliau, bukan termasuk di antara syarat sahnya pernikahan untuk meminta izin kepada istri yang pertama. Bahkan seandainya si suami ini meminta izin kepada istrinya dan istrinya tidak mau memberikan izin, maka suami berhak untuk menikah. Suami berhak untuk menikah. Walakin ma hadza ara annahu yanbaghi ayyushawiraha wa yuqanni'aha hatta tataqanna bidzalika wa tatma'in. Walaupun demikian, saya berpendapat sebaiknya, selayaknya dan sepantasnya si suami ini membicarakan dengan istrinya, bermusyawarah dengan istrinya, menenangkan istrinya, sampai si istri ini mendapatkan ketenangan. Wa yubayyinu al-'illata allati min ajliha yuridu an yatazawwaja. Seraya dia menjelaskan kepada istrinya apa alasannya mengapa dia akan menikah. Fa iza ja'atha az-zawjatal jadidata ja'atha wa hiya 'ala itminanin biha wa 'ala ilmin biha wa 'ala ridhan biha. Sehingga nantinya kalau si istri yang pertama ini itu didatangi oleh istri kedua dari suaminya, maka dia sudah merasakan ketenangan sebab dia sudah mengetahui hal tersebut sebelumnya. Wa hina idzin yumkin an ta'isha az-zawjatani 'ishatan hamidatan biduni tanafur wala tabaghud. Maka di kondisi seperti itu, mungkin saja kedua istrinya ini, atau kedua keluarga ini akan hidup dengan tenang, dengan kehidupan yang baik tanpa ada saling bermusuhan dan saling membenci. Famin ajli mura'ati hadhil fawaid yambagi an yasta'dzanaha wa yukhbiruha aw amma an yakuna dhalika wajiban falaysa biwajibin. Maka dengan maksud dan tujuan agar fawaid, yaitu terjadi ketenangan dan keharmonisan, terjadi stabilitas di dalam kehidupan berumah tangga ini, dengan maksud dan tujuan inilah maka sebaiknya si suami itu menyampaikan atau memberitahukannya kepada istrinya yang pertama bahwasanya dia akan menikah. Tetapi perlu diingat bahwasanya itu bukan sesuatu yang wajib. Kemudian Syekh kembali ditanya, "Lau akhfa anha hadha zawaj." Misalnya, pernikahan ini dia tidak beritahukan. Maka kata beliau, "La haraj alaih." Itu tidak mengapa. Demikian yang kita nukil dari fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam fatwa beliau itu Fatawa Nur al-Darb yang ada di website resmi beliau. Demikian pula yang difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuth wal Ifta, atau para ulama yang tergabung di dalamnya, yang ketika itu diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Ketika ditanya tentang permasalahan ini, mereka mengatakan, "Laisa bi fardin ala zawj idza arada yatazawwaja athaniya
ayyarda zawjatahu al-ula. Bukan suatu kewajiban bagi suami, ya, jika ingin menikah lagi untuk meminta ridha, ya, kepada istrinya yang pertama. Lakin min makarimin akhlaq, ya, wa husnul 'ishrah ayyutayyiba khatiraha bima yukhaffifu anha al-alam allati hiya min tabi'atin nisa'i fi mithli hadzal amri. Tetapi termasuk di antara kemuliaan akhlak yang baik dan muamalah rumah tangga yang baik, seorang suami itu hendaknya menghibur istrinya, meringankan kegalauannya, ya, menenangkan pikirannya, sebab dia akan dita'addud, dia akan dipoligami. Ya, dan tabiat wanita dalam hal yang seperti ini biasanya akan galau dan sedih. Ya, biasanya akan galau dan sedih. Naam. Wa dzalika bil basyashati wa husnul liqa wa jamilul qaul wa bima tayassara minal mal in ihtaja ridha ila dzalik. Ya, itu bisa dilakukan dengan memperlihatkan wajah, ya, atau muka yang manis kepada si istri, ya, berinteraksi dengan baik, mengucapkan ungkapan yang baik, ya, dan kalau perlu dia berikan harta kepada istrinya kalau memang itu dibutuhkan. Iya, sehingga ketika ada seorang yang menikah lagi, walaupun tanpa persetujuan atau keringanan istri sebelumnya, maka pernikahannya insyaallah taala ini dari sudut pandang syar'i. Kemudian yang ketiga, di negara kita ini, Republik Indonesia, ya, ada namanya Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan juga kompilasi hukum Islam. Ya, ini berlaku untuk muslim dan muslimah dan berlaku di negara kita Indonesia. Ya, dan pada prinsipnya baik menurut undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam yang berlaku di negara kita, apabila suami ingin beristri lebih dari satu atau berpoligami, maka ia harus mendapat persetujuan dari istri. Ya, walaupun persetujuan ini tidak berlaku mutlak. Ya, bahkan, ya, hakim di pengadilan itu akan memberikan izin kepada suami untuk berpoligami, ya, sebagaimana dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, ya, atau yang kedua, istri mendapatkan cacat secara fisik atau penyakit yang sulit untuk disembuhkan, atau yang ketiga, istri tidak bisa memberikan keturunan. Iya, ini dari sudut undang-undang hukum perkawinan di negara kita. Sehingga kesimpulannya, iya, secara syar'i itu sah saja, tidak ada masalah dia menikah lagi. Namun hendaknya diperhatikan apa yang sudah kita sebutkan di awal. Iya, dan ketika dia ingin mendapatkan ketenangan, iya, yaitu perkawinannya atau pernikahannya diakui oleh negara, maka tolong dipertimbangkan, ya, undang-undang perkawinan yang berlaku di negara kita. Ya, ini demikian, wallahu taala alam.